Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sedulur semua, apa kabar? Pada hari ini kita belum berkesempatan untuk membuat konten. Jadi pagi-pagi ini Alfata Jaya Motor hadir lagi dengan konten yang mudah-mudahan bisa memberi masukan untuk para teman-teman semuanya. Oke lur, hari ini kita mau bikin konten tentang ini Mio Sporty, Mio lama, Mio Karbu. Ini salah satu motor yang juga masih banyak bertahan sampai sekarang ya lur. Motor Matic yang masih mengaplikasi sistem karburator. Mio ini datang ke bengkel lur, macet. Nah ini juga banyak sekali saya dapatkan ya. Bukan cuma motor ini sih, tapi banyak juga motor-motor yang lain dengan kondisi kasus yang serupa. Motor ini macet, datang ke bengkel dalam kondisi macet. Nah, dan biasanya ketika macet itu orangnya ngomongnya gini, "Mas, tolong bersihkan karburatornya, motornya macet. Tolong bersihkan karburatornya, motornya macet." Nah, dilemanya lur, tidak selalu motor itu macet gara-gara karburatornya tersumbat atau gara-gara karburatornya buntu. Tidak, banyak faktor yang membuat bisa lebih dari itu. Nah, salah satunya yang terjadi di kebanyakan motor Mio. Saya sudah sering sekali bikin konten tentang motor Mio, bahwa motor Mio itu kalau sudah di atas 7-8 tahun itu ada beberapa faktor yang menyebabkan dia sering macet. Yang paling pertama itu ya pertama karburatornya. Karburator yang tipe vakum. Nah, kalau vakumnya ini mengalami beberapa kerusakan ya, itu karburatornya sudah saya bersihkan sih. Nah, ini vakumnya. Nah, pertama vakumnya itu di bagian jarumnya ini. Nah, seperti itu lur. Nah, di bagian jarumnya ini sering sekali rusak seperti ini, aus lebih dulu di bagian pantat jarumnya. Jadi angin yang masuk itu terlalu banyak, jadi tidak bisa mengangkat vakumnya ini ketika butterfly-nya dibuka. Itu pertama dari karburator. Ya kadang-kadang selesai karburatornya dibuka, dibersihkan selesai, tapi banyak juga yang tidak selesai. Kenapa? Karena banyak faktor lain. Yang kedua yang paling saya temui untuk motor Mio ini adalah lur, kompresinya hilang. Kompresinya hilang itu penyebabnya ya pasti ada dua. Pertama memang pistonnya udah baret, ring dan pistonnya itu udah tidak mampu lagi untuk menghasilkan kompresi. Nah seperti ini, tanda-tanda piston itu baret, piston itu tidak bisa menghasilkan kompresi adalah bagian di bawah ringnya itu gosong lur. Seperti itu, bagian di bawah ringnya itu gosong. Kalau bagian di bawah ringnya itu gosong, berarti sudah ada hasil pembakaran itu yang lolos, tembus, bukan hanya terjadi di atas kepala pistonnya, tapi lolos dari ring-ring piston ini. Jadi dia masuk ke bawah, kebakar jadinya pistonnya lur. Nah itu pasti menyebabkan kompresinya berkurang. Penyebab lain kompresi hilang yaitu yang paling sering juga klep yang bocor. Saya juga bolak-balik sudah bikin konten tentang klep yang bocor. Nah ini lur, perbedaan paling nyata antara klep yang sudah disekur dan klep yang belum disekur. Di sini ya, mudah-mudahan jelas ya. Ini klep X. Perhatiin lur, klep X yang belum disekur. Perhatiin itu sisi klepnya ini. Perhatiin ini pipi klepnya. Hitam kan lur? Hitam, kemudian dia tidak berwarna putih. Walaupun tidak berwarna putih, tapi kalau bersih itu sih masih layak untuk digunakan. Tapi kalau sudah seperti ini, kondisinya dia hitam, kemudian ada bercak-bercak, dan lebih parahnya lagi ada beberapa geripis-geripis lubang seperti itu lur. Itu pasti dudukan klepnya tidak rapat. Nah kalau sudah begini ya diusahakan disekur. Kalau disekur sampai dalam tidak habis-habis ya berarti harus ganti seating klepnya. Nah sementara ini klep yang sudah disekur. Nih bisa, dia bedanya jauh, warnanya putih. Warnanya putih, bersih, dan tidak ada geripis-geripisnya. Tidak ada geripis-geripis lubang hasil dari korosi. Sebenarnya itu ya entah korosi atau entah apa, yang jelasnya bahannya ketika dia geripis-geripis gini dia berlubang-lubang di klepnya. Nah seperti itu. Nah itu juga yang terjadi bukan hanya di klepnya, tapi juga di bibir klepnya. Nah di dudukan klepnya atau di seating klepnya warnanya dia hitam seperti itu lur. Nah jadi yang harus kita lakukan disekur.
supaya dia dudukannya klepnya rapat lagi. Nah, terus masalah lainnya juga dari Mio lama ini adalah pengapiannya yang kurang besar. Pengapian itu ya bisa kita telusuri, sumbernya itu bisa jadi dari CDI-nya yang lemah, koilnya yang lemah, atau bahkan businya sendiri yang lemah. Jadi ada kalanya ketika sampean-sampean yang punya Mio itu datang ke bengkel, motornya macet, mungkin budgetnya kurang, ya kita sangat paham. Mekanik bengkel itu sangat paham, biasanya akan menyesuaikan. Budgetnya kurang, yang penting motornya bisa hidup saja. Nah, masalahnya untuk bisa sekedar menghidupkan motor itu kadang-kadang tidak cukup dengan membersihkan karburator. Tapi seperti ini, tadi orangnya pesannya, Mas, yang penting motornya hidup saja, bersihkan karburatornya. Kalau karburatornya saja dibersihkan, sudah saya bersihkan, motornya tetap tidak mau hidup karena tidak ada kompresinya. Jadi setelah kita menjelaskan kepada pemiliknya, kepada customernya, bahwa kondisi pistonnya seperti itu, kemudian klepnya in dan X-nya juga bocor, jadi orangnya bisa paham. Jadi memang pilihannya sedikit seperti buah simalakama. Motornya memang motor kebun, motor yang digunakan buat akomodasi bolak-balik ke kebun. Kalau dibaikin biayanya mahal, biayanya besar. Tapi kalau tidak dibaikin ya motornya jadi besi tua, dijual pun nggak ada harganya. Seperti itu lur ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengambil hikmahnya, memberi pengertian kepada pemilik motor bahwa ada kalanya memang ya motor itu harus butuh perhatian. Oke lur, salam mekanik. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan masukan yang berguna ya lur. Sukses selalu, sehat-sehat teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.